صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil azizil ghaffar al-azimil qahhar muqawwilil layli 'ala an-nahar wa muqawwilin nahari 'ala al-layli tabshiratan wa dhikra lil qulubi wal absar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh syahadatan nafuzu biha fi hadhihi dunya ila daril qarar. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala sirril asrar matriyatil aghyar al yasar sayyidina Muhammad al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabi al-akhyar abadan ya billahi wa ikhwani. Amma ba'du. Usikum wa iyaya bittaqwallahi wa faza al-muttaqun. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang terhormat pengurus PKF, para tokoh masyarakat semua yang hadir, mudah-mudahan insyaallah kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan semua urusan kita, urusan dunia, urusan akhirat. Amin amin. Mudah-mudahan semuanya mengarah kepada ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal Alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah atas semua anugerah dan nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Mudah-mudahan Allah berkenan untuk menjaga semua nikmat yang ada, dan Allah berkenan untuk menambahkan, menyempurnakan nikmat-nikmat yang belum diberikan kepada kita. Dan harapan besar kita semua nikmat dibarengi oleh Allah hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga di dalam penggunaan nikmat tersebut bukan sekedar sebagai penggunaan fasilitas hidup di dunia, tapi juga sebagai bentuk bekal kita berbekal diri dalam kehidupan kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat insyaallah. Amin ya rabbal Alamin. Salawat dan salam yang agung yang mulia mudah-mudahan selalu diaturkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. keluarga sahabat dan semua pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimakumullah, pada majelis sebelumnya kita telah membahas tentang pentingnya kita meluruskan pemahaman akidah tauhid kita dalam bentuk pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga para anbiya wal mursalin, dan keimanan itu adalah fondasi dari semua amal. Saya tidak merendahkan amal-amal soleh, saya tidak merendahkan hukum-hukum syariat, tapi kalau akidahnya salah, maka taubahnya semisal bangunan atasnya bagus tapi fondasinya ringkih, ya, fondasinya kacau balau, fondasinya keropos, gampang dan mudah hancur itu bangunan tersebut. Ambil contoh ringan saja, mohon maaf kalau seseorang berbuat kebajikan, berbuat kebajikan, berbuat kebaikan, amal soleh, ibadah, tapi dia keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala bersalah, dia keyakinan kepada Nabi Muhammad bersalah, maka hancur semuanya. Hancur semua. Jangankan kepada Allah, kepada Nabi saja bisa mengarah kepada murka. Ya, seseorang umpamanya dia berkeyakinan Allah itu semisal ini, Allah itu di sini, Allah itu kayak gini. Berarti dia menyembah Allah yang salah, dia menyembah Tuhan yang salah. Sama juga demikian, misal kita sampaikan tentang keyakinan kepada Nabi, ya, sedangkan kita diwajibkan untuk lurus di dalam akidah tentang Allah, tentang para anbiya, tentang para malaikat dan lain sebagainya. Sering kita sampaikan, orang kafir itu percaya sama Allah, meskipun mungkin mereka menyebutnya berbeda dengan kita, tapi disebut di dalam Al-Quran orang kafir itu kalau diombang-ambingkan oleh ombak di tengah laut, yang mereka teriakkan
Orang Nasrani percaya sama Allah, tapi bersalahan akidah mereka. Kemudian mereka mengatakan Allah ada Allah anak, Allah Tuhan anak, Tuhan ibu, Tuhan apalagi namanya Roh Kudus, atau Tuhan apa, Bapa, Tuhan. Ya. Tapi dasarnya mereka percaya adanya Tuhan Allah. Orang Yahudi percaya Tuhan Allah, mereka mau percaya. Tapi mereka meyakini Nabi Uzair anaknya Allah. Nabi Uzair anak. Orang kafir Quraisy percaya Allah, tapi mereka juga berkeyakinan bahwa malaikat adalah putri-putri Allah. Itu semua dalam Al-Quran. Berarti kan bersalahan mereka di dalam akidah. Ada di sini penting kemarin kita menjelaskan ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah yang disebut oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, beberapa ciri khasnya. Untuk perbedaan pendapat, perbedaan itu gak bisa dihindari, Pak. Gak bisa dihindari. Pasti sudah dari zaman dulu ada perbedaan. Kayak Islam saja perbedaan, Yahudi, Nasrani juga ada perbedaan. Malah perbedaan mereka lebih parah daripada perbedaan di dalam Islam. Tapi yang penting dalam mensikapi perbedaan tersebut, kita harus bisa memilih yang lebih bijaksana. Memilih yang lebih bijaksana. Dan juga kita kemudian tidak mengkafir-kafirkan orang dengan seenaknya sendiri. Ya, bahaya mengkafirkan orang. Ya, kita yakin dengan pendirian kita. Kita yakin dengan akidah kita. Tapi kita tidak mengkafirkan orang yang masih sholat menghadap kiblat. Ya, kita tidak mengkafirkan orang yang Al-Qurannya masih sama dengan kita. Ada pun kesalahan-kesalahan, mestinya ada orang salah, mesti ada benar yang mesti salah, mestinya. Gak mungkin semuanya benar itu nggak mungkin. Tapi cara bersikap itu yang penting. Sebagaimana juga dalam agama, nggak boleh kita bilang semua agama sama, nggak boleh, Pak. Ya, nggak boleh kita bilang semua agama sama benarnya. Ada. Dan terus mana keyakinan Islam benar? Inna dina indallahil Islam. Sampai ada yang kemudian bilang semua agama nanti di akhirat ada surganya masing-masing. Kita kacau lah. Berarti Tuhan Nasrani punya surga, Tuhan Yahudi punya surga, Tuhan Yahuda punya surga. Kita kacau, kita banyak Tuhan berarti. Tetap kita meyakini Islam yang benar, yang lain salah, tapi dalam bersikap bersosial, dalam sikap kita kepada orang, tidak kita disuruh oleh Allah mendolimi orang. Ya, kalaupun mengajak, ajaklah dengan cara baik, tidak dengan paksaan dan lain sebagainya. Tapi keyakinan nggak boleh kemudian kita berkeyakinan semuanya benar, itu nggak boleh. Semuanya benar, nanti semuanya masuk surga. Semua masuk surga. Dan terus Tuhan Nasrani bagaimana? Punya surga juga. Tuhan Yahudi punya surga juga. Kacau lah kayak gitu, Pak. Ya, maka di sinilah punya keyakinan itu harus yakin. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma la ta'budun dan seterusnya. Tapi dalam bersikap, berinteraksi, bersosial masyarakat ada etika. Ya. Di sini supaya tidak mencampur adukan antara akidah dengan hubungan interaksi sosial. Tidak dicampur adukan. Bukan berarti kemudian kita baik sama orang kemudian kita ikuti dia. Enggak. Maka baik itu adalah bentuk interaksi, bentuk hubungan. Tapi keyakinan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak bisa kemudian seenaknya kemudian dirubah-rubah karena sebagainya. Maka Nabi menyebut
Loh, di zaman sahabat aja ada beda-beda pendapat. Masih ada nabi nih, masih ada nabi beda pendapat sebagian sahabat. Iya. Nah, disinilah pentingnya untuk di mana kita bersikap. Di dalam urusan akidah, Nabi berpesan di antara pesan-pesannya Nabi untuk mengikuti satu, ma'ana alaihi wa ashabi, apa yang aku dan sahabatku bijak, apa dan sahabatku yakini, apa dan sahabatku lakukan. Berarti Nabi bersabda, aku dan sahabat, sekarang dipisahkan ya, aku dan sahabat. Itu sabdanya Nabi. Jangan pula ada orang pula bilang, aku ikut Nabi, ikut sahabat. Ada banyaknya yang banyak. Ada. Lu Nabi nggak beda. Hadis yang lain, innahu may ya'ish minkum fasayara fi ikhtilafan katsiran, fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Siapa yang hidup lama di antara kalian akan melihat banyak perbedaan, maka tetap di sunnahku dan sunnahnya khulafa'ur rasyidin. Nabi menyebut sunnahku dan sunnahnya Khulafaur Rasyidin. berarti perilaku khulafa'ur rasyidin sebenarnya sunnah. Ini hadisnya Nabi dan redaksi hadis. Orang sekarang bilang, aku ikut Nabi, ikut Sayyidina Umar, pakai kayak gitu aja. Sekarang kita tanya, orang yang bilang aku ikut Nabi, ikut sahabat, lalu sahabat ini ikut siapa? Sahabat ini ikut siapa? Aku ikut Nabi, ikut Sayyidina Umar. Terus kau pikir Sayyidina Umar ikut siapa? Yang enggak aja. Kau diapa dua kamu ikut Nabi, Sayyidina Umar sahabat yang paling dekat gak ikut Nabi gitu. Ya enggak aja orang pikiran kayak gini. Jangan dipisah-pisahkan. Jangan dipisah-pisahkan. Hormatin apa yang difahami sahabat. Hormatin amalnya sahabat. Kalau memang betul itu ada dari sahabat, berarti ini ada petunjuk dari Allah dan dari Rasulullah. Gitu. Jangan kita pikiran kijing hanya satu yang dari Nabi. Oleh sebab itu pada zaman Sayyidina Imam Malik bin Anas, gurunya Imam Syafi'i, Imam Malik ngarang kitab namanya kitab Muwatta. Kitab Muwatta. Para ulama kagum dengan kitab Muwatta ini. Ya. Sampai khalifah mempelajari kitab Muwatta dengan teliti, dengan banyak ulama. Kemudian khalifah yang namanya Abu Ja'far Mansur, Khalifah Abu Ja'far datang kepada Imam Malik. Dia mengatakan, Tuan Guru, mohon izin, kami sudah meneliti kitab Muwatta dengan para ulama dan kami sepakat kami akan mengeluarkan pernyataan khalifah. Semua kitab hadis dihapus kecuali kitab Muwatta. Semua kitab hadis hapus, bakar semuanya. Yang ada hanya kitab Muwatta. Sebagaimana dahulu Sayyidina Utsman bin Affan sahabat Nabi menyuruh untuk semua sisa Al-Quran yang ada dibakar semuanya kecuali Quran yang ada di rumahnya Siti Hafsah yang dibukukan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Masa Sayyidina Abu Bakar Siddiq sudah dibukukan, kemudian Sayyidina Abu Bakar wafat, naik Sayyidina Umar bin Khattab, ini pembukuan Quran sudah selesai. Tapi Sayyidina Umar karena pada waktu itu sibuk peperangan tidak terfikirkan dan ini Al-Quran disimpan di rumahnya Siti Hafsah, istrinya Nabi. Setelah Sayyidina Umar meninggal dunia, naik Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman terikat dengan Al-Quran dan terjadi awal zaman Sayyidina Utsman perbedaan bacaan Quran, sehingga antar sahabat ada yang tekan, loh Al-Quran kayak gini, Al-Quran kayak gini. Karena zaman dulu tidak ada percetakan jadi ada yang nyimpen Al-Quran sekian halamannya, dan nyimpen Quran sekian, dan
Dan juga tertibnya juga nggak satu, nggak berurutan. Kan orang kan, ya mana yang dia tahu lah dia tulis. Gitu kan zaman dulu. Tulisannya di mana? Di pelepah kurma, di kulit, kayak gitu. Kemudian Sayyidina Utsman berinisiatif. Yang ada di tempatnya Siti Hafsah, yang udah dibukukan di zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq, itu jadi pedoman. Ditulis ulang, disebutkan ditulis 7 Quran. Zaman dulu Pak, nggak ada percetakan Pak. Ditulis 7 per Quran, dikirim ke negara-negara lain, dikirim ke Irak, dikirim ke Mesir, dikirim ke Yaman, ya, dikirim ke Syam, Syria, dikirim kemana? Dengan surat Sayyidina Utsman, perbanyak Quran ini. Selain yang aku kirim, semuanya harus dibakar. Semuanya harus dibakarnya bukan karena meremehkan, tapi meredam fitnah. Jangan sampai ada Quran 2, Quran 3, Quran lebih banyak, Quran lebih sedikit, sebagainya. Sehingga dikenallah dengan istilah Mushaf Utsmani. Mushaf Utsmani. Ya. Maka di zaman Sayyidina Utsman lah, di antara bentuk pemersatuan semua umat Islam dengan Quran yang satu, sehingga tidak ada beda pendapat. Ada pun beda pendapat, qiraat itu bukan beda pendapat itu, Pak. Qiraat itu adalah cara membaca, sanad di dalam membaca. Mohon maaf, sedikit kita belajar bacaan Quran. Kalau Quran kita riwayat Hafs dari Asim, Imam Hafs membaca Maliki Yaumiddin, maknanya panjang. Ya, Maliki Yaumiddin. Tapi kita belajar juga qiraat Abi Amr dari Imam Ad-Duri. Qiraat Abi Amr bacanya Maliki Yaumiddin. Memangnya kan? Dalam surat Yasin, surat Yasin yang biasa kita baca, waja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddaw fa aghshaynahum. Dalam qiraat Abi Amr bukan sadda tapi sudda. Waja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddaw, sehingga diikuti. Itu bacaannya. Bukan kemudian berubah ayatnya, enggak. Berubah ayatnya, atau ayat ini pindah ke surat ini pindah, enggak ada kayak gitu, Pak. Cuman bacaannya saja. Ya. Dalam sanad, istilahnya sanad guru riwayat bacaan Al-Qur'an. Nah, ini tadi kita sampaikan Abu Ja'far Mansur bilang sama Imam Malik, Tuan Guru, izinkan kami untuk berinisiatif punya pernyataan khalifah, semua kitab hadis dibakar kecuali kitab Muwatta yang dijadikan pedoman. Kalau kita, Pak, senang kali lah, Pak, apa baik? Kita senang kali lah kita laku, ya kan? Kita manfaat. Kalau karangan kita ya, tapi gimana kebijaksanaan Imam Malik? Imam Malik langsung mengatakan, jangan Tuan Khalifah, jangan. Loh, kenapa kok jangan? Kaget Khalifah. Katanya Imam Malik, Tuan Khalifah, para sahabat Nabi memiliki ilmu masing-masing dari Nabi, dan semua sahabat Nabi berpencar ke banyak daerah. Kitabku Muwatta, karena aku tinggal di kota Madinah, yang aku terima adalah dari anak-anak dan cucu cicit sahabat yang ada di kota Madinah. Tapi banyak sahabat ke Mesir, banyak sahabat wafat di Syam, banyak sahabat wafat di Irak, banyak sahabat wafat ini dan lain sebagainya. Mereka berdakwah, mereka punya ilmu dari Rasulullah. Saya tidak mau mematikan ilmunya Rasulullah yang ada di mereka. Ya, disinilah gimana
Tapi maka di sini tadi kita sampaikan sikap yang penting. Nah, di dalam ilmu tauhid, karena ini pondasi, harus lebih ekstra hati-hati. Harus lebih ekstra. Sebelumnya telah kita sampaikan ciri khas. Tadi kita sebutkan ciri khas Ahlussunnah Jamaah 1, ma'ana alaihi wa ashabi, aku dan sahabatku. Jangan pisahkan antara aku dan udah. Ya. Kemudian yang kedua, Nabi menyebut as-sawadul a'dham. As-sawadul a'dham, kelompok terbesar. Kelompok terbesar. Jadi kelompok terbesar seluruh dunia itulah yang dianggap benar. Itulah yang dianggap benar. Kelompok-kelompok kecil ya banyak. Kelompok-kelompok kecil banyak. Ya. Nah, para ulama mengatakan kelompok terbesar seluruh dunia sepanjang masa ya, adalah yang mengikuti di dalam akidah tauhid kepada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari atau Imam Abu Mansur Al-Maturidi, dan di dalam fikih mengikuti salah satu dari 4 mazhab. 4 mazhab. Ya, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Dalam fikih. Ya, dalam tasawuf ikuti para ulama tasawuf yang sudah masyhur, misal Imam Ghazali, Syekh Abdul Qadir Jailani, Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari, dan lain sebagainya. Nah, perlu disebutkan semisal ini karena di akhir zaman akan banyak orang yang mengaku-ngaku gak pakai berpedoman ke ulama, gitu ya. Banyak yang mengatakan yang penting aku ikut Al-Quran dan hadis, aku gak ikut Imam Syafi'i, aku gak ikut Imam Malik. Orang yang kayak gini seakan-akan benar ikut Quran dan hadis, tapi sebetulnya tipu daya setan. Kenapa saya bilang tipu daya setan? Dia nyalahkan Imam Syafi'i. Siapa pula ikut Imam Syafi'i? Kita disuruh ikut Quran hadis kok ikut Imam Syafi'i. Terus sekarang saya tanya, Imam Syafi'i ikut siapa? Memangnya Imam Syafi'i buat agama baru? Gimana? Saya berani nantang. Tunjukkan satu konsep fikih Imam Syafi'i yang keluar dari Al-Quran dan hadis. Tunjukkan. Imam Syafi'i bukan buat hukum sendiri, tapi Imam Syafi'i dan ulama-ulama lain itu bikin sesuatu supaya mudah dicerna oleh masyarakat. Orang kalau selalu teriak kembali ke Al-Quran dan hadis, saya akan tanya, mana dalilnya rukuk itu gerakannya kayak gini? Mana dalilnya sujud itu gerakannya kayak gini? Mana dalilnya kentut itu batalkan wudu? Mana dalilnya? Panjang banget, dan itu gak bisa orang awam mencari satuan-satuan dalil. Karenanya para ulama itu bikin supaya enak, nyaman. Orang yang teriak-teriak kepada Al-Quran hadis itu tak ubahnya kayak orang yang menyuruh kita untuk masak sendiri. Kau masak sendiri, buat kari, kau buat sop, kau buat suruh masak sendiri. Sedangkan kalau Imam Syafi'i dan ulama sudah dimasakkan tinggal makan. Kita sudah dimasakkan tinggal makan. Imam Syafi'i ya mencerna dalil-dalil Al-Quran dan hadis, mencari dan lain sebagainya sehingga rapi, tinggal kita enak gitu.
Ya, ya mau maaf dan contoh ringan kita belajar fikih itu kan lebih gampang aja gini Pak. Contoh mungkin ya. Yang membatalkan wudhu itu ada 4. 1, keluarnya sesuatu dari salah satu jalur depan atau belakang. 2, sentuhan laki perempuan. 3, hilangnya akal, mabuk, tidur dan semisalnya kecuali tidurnya orang yang duduk. 4, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Kan ini enak kan belajar kayak gini nih Pak. Padahal langsung tercerna 4 selesai. Tapi kalau kau mau hadis, kau nyari 4 ini aja. Ya, padahal ini di dalam hadis. Seminggu gak dapat kok. Saya kasih hadis itu, ayo cari dalilnya 4 hal ini, ayo cari. Tidak dapat lah. Tapi Imam Syafi'i sudah gitu. Maka orang yang mengatakan aku gak ikut Imam Syafi'i, aku gak ikut imam-imam gitu, aku cuma ikut Quran hadis, itu seakan-akan dia merendahkan, meremehkan para ulama sepanjang masa. Bukan sekarang saja. Imam Syafi'i, Imam Malik itu tahun 150 Hijriah. 150 Hijriah. Sampai sekarang berarti sudah 1250 atau 300 Hijriah. 1300 Hijriah. Terus kemudian muncul orang baru kemarin sore kita belajar di mana? Belajar di planet Mars mungkin. Nyalah-nyalahin Imam Syafi'i, nyalahin ulama. Ngaca dulu Pak. Saya tidak merendahkan Anda, tapi ketika Anda merendahkan ulama besar, yuk ngaca dulu Pak. Ya. Orang mau mengkritik itu tengok-tengok Pak. Ya, mohon maaf, Anda mengkritik saya selevel Pak. Anda mengkritik saya selevel, nggak apa-apa. Tapi kalau Anda kritik Imam Ghazali, Anda kritik Imam Syafi'i, ya nggak tahu diri, gitu aja ya, nggak tahu diri. Hah? Tahu banyak ada ungkapan ya nanti hal jabalil ali yulimahu isfan al-ras la tusyrik al-jabal. Orang yang mau menyeruduk gunung besar dengan kepalanya, jangan kasihan sama gunung besarnya, kasihan sama kepalamu hancur. Ya, kalau kritik yang saya tahu Pak. Anak SD kritik anak SD, anak SMP kritik anak SMP, kan gitu kan? Ini anak SD kritik profesor, doktor, itu ketawain kan? Apalagi konsep fikih 4 imam ini sudah diteliti oleh ulama sepanjang zaman. Gitu loh Pak. Nah disinilah tadi kita sampaikan di akhir zaman orang asal saja enak ngomong, aku gak ikut imam ini, aku ikut hadis, aku ikut Quran. Kok pikir imam-imam itu gak ikut Quran hadis? Di sini tadi kita sampaikan tanda-tanda. Ya, ciri khas yang diambil dari sabda Nabi, siapa kelompok yang benar. Kita pilih. Ya, Nabi bersabda, 1, ikuti yang ikutin aku dan para sahabatku bijak. Yang kedua, kelompok terbesar. Kelompok termasuk juga yang sabdanya Nabi, sebaik-baik kurun adalah kurunku, abadku. Kemudian abad setelahnya, kemudian abad setelahnya. Nabi menyebut 3 generasi. Nah 3 generasi ini tadi kita sampaikan 4 imam ini di 3 generasi ini. Imam Abu Hanifah, ya Imam Abu Hanifah itu lahir tahun 80-an sekian Hijriah. Ya 70
Ya, Imam Ahmad bin Hanbal muridnya Imam Syafi'i. Ini tadi kita sampaikan ikuti 4. Kenapa ikuti 3 generasi pertama? Kenapa penting Nabi menyebut 3 generasi pertama? Karena normalnya Pak, segala sesuatu itu kalau dekat dengan sumber itu lebih bersih. Air lebih dekat dengan sumber air, dia masih lebih bersih. Ya, tambah jauh dari sumber air, kemungkinan terkontaminasi itu ada. Kemungkinan terkontaminasi, kecampur itu ada. Ya. Sama juga demikian, mohon maaf, ketakwaan orang zaman dulu dengan sekarang. Saya nggak ngerendahin orang sekarang, Pak. Tapi kalau kita cerita akan ketakwaannya para sahabat tabi'in, kayak dongeng, kayak dongeng. Nggak sedikit sahabat itu dengar ayat Al-Quran 1 ayat 2 ayat gemetaran pingsan. Ya. Sayyidina Umar bin Khattab di pasar, Pak, di pasar dengar orang ngaji, gemetar, takut, sakit sampai dijemur berhari-hari gara-gara dengarkan ayat Al-Quran. Loh, itu di waktu itu banyak kayak gitu. Kayak kita tuh kayak itu kayak dongeng, Pak. Dengar ayat Al-Quran sekali, gemetaran sakit. Kita dengerin Al-Quran berapa banyak ayat yang ada nangis, ada gemetar, Pak. Ya kan? Warongnya, kehati-hatiannya. Gimana Sayyidina Abu Bakar Siddiq saat minum susu, kemudian dia belum lupa, dia akan nanya dari mana susu ini yang ada di meja untuk diminum. Dia koyak-koyak ke dalam hatinya sampai dia mau muntah ke dia. Sampai istrinya kasihin, Abu Bakar mati tau kok sama saya itu. Katanya Sayyidina Abu Bakar mati kan harus mati, aku muntah biar aku mati. Aku tidak mau tumbuh daging dari haram. Kayak gitu Pak, orang dulu itu Pak. Kalau kita Pak habis makan enak, tahu haram, ya namanya tidak tahu, gitu aja ya. Kalau kita enak aja, namanya tidak tahu, nggak ada yang pusing kita. Orang di zaman sahabat Pak, ketinggalan sholat isya dianggap munafik sudah. Munafik kan sholat isya. Orang sekarang Pak, berapa banyak sholat isya Pak? Senyum-senyum aja, bahkan dia mungkin merasa lebih hebat di kampung. Ya kan? Jauh Pak, jauh. Dalam urusan duniawi, boleh orang akhir zaman membanggakan diri dengan modernisasi. Ya, sekarang ada HP, zaman dulu nggak ada HP. Sekarang ada AC, zaman dulu nggak ada AC. Ya banyak modern urusan dunia. Tapi kalau urusan agama, Pak, ngikutin orang awal lebih aman daripada ngikutin orang sekarang. Ya, maka oleh sebab itu guru-guru kita menganjurkan dalam banyak hal teliti zamannya ulama-ulama zaman dulu. Gitu, sebelum berbicara gimana pendapat Imam Maliki, gimana pendapat Imam Syafi'i, gimana pendapat Imam Nawawi, gimana itu. Ya. Maka di sini tadi kita sampaikan salah satu ciri khas kefahaman akidah yang disuruh oleh Allah dan oleh Nabi untuk tidak berbeda. Nah, di dalam akidah itu sendiri pernah kita sampaikan bahwa pemahaman akidah itu, tauhid itu adalah satu pembahasan tentang Allah, bahasan tentang dua pembahasan tentang para nabi, pembahasan tentang nabi, tiga pembahasan akan janji-janji Allah dan para anbiya atau kabar-kabar yang disampaikan oleh Allah dan para nabi tentang hari setelah duniawi.
semisal kiamat, surga neraka, dan lain sebagainya. Nah, keimanan akan hal tersebut, ini adalah dasar utama. Nabi menyebut di dalam hadis akan rukun iman 6. Iman kepada Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada malaikat, iman kepada para rasul, iman kepada hari akhir, dan yang keenam iman kepada qada qadarnya ketentuan Allah. Namanya rukun 6 ini harus sempurna. Salah di satunya maka nggak sempurna, nggak sah. Ya, ambil contohnya, iman kepada Allah. Semua agama iman sama Allah. Semua agama iman sama Allah. Tapi apakah semua agama iman dengan kitab-kitab Allah? Enggak semua. Iman sama kitab-kitab Allah. Apakah semua agama iman kepada malaikat-malaikat Allah? Orang Yahudi musuhan sama malaikat Jibril. Dalam Al-Quran disebutkan pendeta-pendeta Yahudi datang sama Nabi Muhammad. Setelah mereka yakin tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad tidak bisa dipungkiri. Tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad tidak bisa dipungkiri. Pendeta-pendeta mau iman. Dia bilang sama Nabi Muhammad, "Hai Muhammad, kami gak bisa memungkiri tanda-tanda kenabian pada diri. Terakhir saya tanya, siapa malaikat yang mengantarkan wahyu kepadamu?" Nabi bilang, yang mengantarkan wahyu kepadamu malaikat Jibril. Pendeta Yahudi mengatakan, "Oh, kalau malaikat Jibril kami gak mau iman. Kalau yang bawa malaikat Mikail kami iman. Karena malaikat Jibril malaikat yang membawa adab untuk datuk-datuk kami dulu. Datuk-datuk kami dulu di adab, malaikat yang bawa adalah malaikat Jibril. Kalau malaikat Mikail, malaikat rezeki. Kalau yang bawa wahyu pada malaikat Jibril, kamu tak beriman." Lu ngatur pula ini orang Yahudi. Maka mau bawa wahyu siapa? Allah turunkan ayat, "Maka aduan lillahi wa malaikatihi wa jibrila wa mikala fa innallaha aduwwun lil kafirin." Barang siapa yang musuhi kepada Allah dan malaikatnya, kemudian Allah menyebut dan Jibril dan Mikail, sesungguhnya Allah musuh sama orang-orang kafir. Kalian pula mau ngatur-ngatur siapa yang kasih wahyu aneh-aneh. Semuanya harus diyakini. Semuanya tidak bisa kemudian membenci malaikat satu, mencintai satu malaikat, tidak boleh. Semua malaikat hamba Allah yang suci, ya kan? Dengan akidah-akidah yang berhubungan dengan malaikat. Malaikat gak mungkin bermaksiat. Malaikat gak mungkin nentang Allah. Malaikat gak mungkin ini dan lain sebagainya. Malaikat gak boleh disifati wanita, cewek, putri-putri Allah. Allah mengancam orang kafir Quraisy yang mengatakan malaikat itu putri-putri Allah. Sampai Allah katakan Allahul banatu wa lahumul banun. Enak saja kalian bilang malaikat itu putri Allah. Kalian kepinginnya anak laki-laki, terus untuk Allah mau bilang anak perempuan Allah. Kau punya anak perempuan, kau tanam hidup-hidup, tapi kau bilang malaikat putri. Di zaman jahiliyah, orang senangnya punya anak laki-laki, punya anak perempuan ditanam hidup-hidup. Tapi kenapa mereka bilang malaikat? Kemudian para anbiya, karena itu ada akidah yang berhubungan dengan Nabi. Di antara akidah yang harus diyakini tentang kenabian adalah para anbiya maksum, terjaga dari dosa. Dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Nabi, para anbiya terjaga dari dosa sebelum jadi Nabi dan setelah jadi Nabi. Sebelum jadi Nabi dan setelah jadi Nabi, terjaga
Ya. Dan Nabi dijadikan oleh Allah sebagai uswatun hasanah. Kalau Nabi berdosa, berarti kita disuruh juga untuk berdosa. Kalau kita disuruh jadikan Nabi suri tauladan, maka para anbiya terjaga dari dosa. Gak boleh kita bilang Nabi berdosa, itu gak boleh. Ya, dosa tapi di dalam banyak cerita tentang nabi-nabi sebelumnya melakukan kesalahan. Dan bahkan baginda Nabi Muhammad juga ada beberapa kejadian ditegur sama Allah. Ditegur sama Allah. Supaya Anda pahami. Pertama, para anbiya ditegur oleh Allah itu adalah hak mutlaknya Allah untuk negur nabinya supaya para anbiya lebih mulia kedudukan di sisi Allah. Lebih mulia kedudukan di sisi Allah. Tapi umatnya tidak diperkenankan kemudian ikuti nyalah-nyalahkan kamu. Ambil contoh ini. Bapak kita dimarahin kakek kita. Bolehkah kakek kita marahin bapak kita? Boleh. Oh, bapak kita anaknya kakek kita. Tapi jangan pula kita ikut-ikut marahin bapak kita. Memang bapak salah. Memang kurang ajar lah kata bapakmu. Ini contohnya. Allah negur Nabi Muhammad, hanya Allah. Tapi Anda jangan macam-macam. Jangan gak sopan sama Nabi. Hati-hati. Gak sopan sama Nabi itu ancamannya murtad. Dalam surat Hujurat disebut, ya kan? Jangan keraskan suara di atas suaranya Nabi. Kemudian Allah ngancam, hancur amal kalian tidak merasa. Ngeraskan suara, masih suara. Gimana pula kemudian berkeyakinan buruk kepada Nabi? Ya, masih suara. Allah bilang ini Al-Quran pertama kali diturunkan. Generasi pertama sahabat. Sahabat itu ahli ibadah, ahli sholat malam, ahli sedekah, ahli jihad, tapi Allah ngancam, kalian merasakan suara kalian di depan Nabi itu hancurkan amal kalian. Gak ada manfaat sama kalian. Ini masih merasakan suara, Pak. Gimana pula tak sopan sama Nabi di dalam akidah? Orang sekarang enak saja ngomong Nabi bisa dikritik, Nabi manusia biasa, mungkin saja salah. Kurang ajar orang kayak gini. Nabi itu para nabi yang maksud terjaga dari. Tadi kita sampaikan alasan kalau Allah menegur Nabi itu adalah hak mutlaknya Allah. Yang kedua, supaya dipahami bahwa kedudukan lebih mulia itu menuntut adab yang lebih tinggi. Bisa jadi menurut mayoritas orang itu tidak salah, tapi menurut para anbiya itu salah. Ya, sekali lagi, orang tambah tinggi level itu tuntutannya tambah lebih besar daripada orang yang di bawah level itu. Saya ambil contoh ringan untuk kita Pak. Sholat duha, kepingin lancar rezeki, wajar Pak. Baca surat Waqiah, kepingin dapat duit, wajar Pak. Ya, ngundang anak yatim supaya toko kita laris. Untuk kita Pak, untuk kita wajar Pak niatnya gitu. Oh, kita mengharap sama Allah. Tapi untuk para auliya sholihin, para auliya tak berani banyak yang gitu Pak. Quran ini hanya untuk Allah. Ya, sedekah hanya untuk Allah. Ikhlas karena Allah. Sholat duha, sholat karena Allah. Gak ada macam-macam niat-niat. Terjadilah niat kayak itu, salah mereka Pak. Karena kedudukan mereka tinggi di sisi Allah. Ambil contoh ringan. Nabi Adam makan buah yang dilarang
kita orang Islam, kita meyakini Nabi Adam tidak sengaja makan. Nabi Adam lupa. Nabi Adam lupa. Lu lupa gimana? Lupa Nabi Adam itu Al-Quran yang mengatakan. Allah berfirman, "Fanasiya walam najid lahu azma." Nabi Adam lupa, fanasiya. Apa bahasa nasiya? Lupa. Walam najid lahu azma. Kami tidak mendapati kesungguhan dalam dosa Anda. Tapi karena Nabi Adam di surga, Nabi Adam dekat sama Allah, Nabi Adam mulia, lupa pun tetap dihukum sama Allah. Normalnya orang tak lupa ya apa? Tidak dosa. Ada puasa, ya lupa makan siang, ya udah makan siang minumnya habis kelapa muda, ngopi, habis ngopi merokok, habis dua batal, baru ingat, kita lupa pak itu mesti puasa, namanya lupa. Orang lupa gak ada hukum, tapi para anbiya lupa lebih. Dan banyak contoh-contohnya, insyaallah kita lanjutkan pada majelis-majelis yang akan datang. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min ladunka wa dhurriyyatan qurrata a'yun waj'alna imama. Allahumma zidna ilman nafi'an wa 'amalan shalihan wa taqabbal rizqan wasi'an wa tayyiban mubarakan.